Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad, imamil mufassirin wa qaidil muhaddisin, hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat pada kita semua. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada al dan sahabat sekalian. Jamaah rahimakumullah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah dan berikanlah salam kesejahteraan kepada Nabi. Nabi di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah rahimakumullah, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa al-bakhil man dzukirtu indah falam yusalli alayya. Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Beliau mengatakan haditsun hasanun sahihun. Jadi hadis ini dari Ali bin Abi Thalib, di mana beliau menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda, sisinya, tetapi dia tidak mau berselawat kepadaku. Di dalam pernyataan Nabi ini, jadi setiap orang yang mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, dia tidak mau berselawat kepadanya, maka digolongkan ke dalam orang-orang yang bakhil. Namun makna hadis ini, jamaah rahimakumullah, tidaklah bermakna sebagaimana di dalam ayat di surah Al-Ahzab tadi, di mana di dalam surah Al-Ahzab perintah Allah untuk berselawat ini dia mengandung hukum wajib. Hukum dasar, hukum hakikatnya adalah wajib. Al-amru yadullu 'alal wujub. Karena memang seseorang itu harus berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah dan para malaikatnya pun berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun selawat, antara selawat Allah dengan selawat kita itu sesuatu yang, dua hal yang berbeda tentunya, di mana selawat dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya itu berupa sana'un wa tasyrifun, adalah puji-pujian dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus
kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada nabinya. Sama persis dengan ayat di dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Atau di ayat-ayat semisal pujian tersebut, seperti laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini beberapa sifat Nabi diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu adalah bermakna pujian serta sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan. Jadi selawat Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya menurut para ulama adalah demikian. Sementara kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan kita paling kurang Allahumma salli ala nabi, atau Allahumma salli wa sallim ala nabi, atau Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabi, atau dipisah-pisahkan masing-masing dari selawat, salam dan keberkatannya, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah bagi para sahabatnya yang bertanya, kaifa nusalli alaika idza aradna an nusalli alaika ya Rasulullah, bagaimana kami harus bersalawat kepada engkau jika kami ingin melakukan salawat dan menyampaikannya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan jawaban dan pengajaran, arahan serta petunjuk kepada para sahabatnya, qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nanti ada riwayat kama barakta ala ali Ibrahim, tidak disebut lagi kama barakta ala Ibrahim, tapi langsung kepada keluarga Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Atau sebagaimana yang kita sebut ada penambahan di sana sini di dalam salat, dan ini berupa permintaan doa kita kepada Allah. Jadi jangan dipersamakan, karena Allah tidak meminta dan tidak berdoa kepada yang di atasnya, karena tidak ada yang di atas Allah sama sekali. Allah lah yang maha tinggi, yang maha perkasa, yang maha segala-galanya. Tiada yang bisa mendekati Allah, meniru Allah, dan lain sebagainya. Dalam ilmu tauhid itu dibahas secara khusus, jamaah rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan pada nabinya. Kita meminta kepada Allah agar ditambah kemuliaan, kesejahteraan pada nabinya, diangkat derajatnya, sehingga ini menjadi perhatian penuh dari para sahabat. Dalam fiqh, di dalam ibadah, apabila salah satu atau sekian ibadah tidak berselawat pada Nabi, maka tidak diterima di sisi Allah, karena dianggap sebagai bahagian daripada ibadah tersebut. Salah satunya adalah salat 5 waktu sehari semalam, ditambah dengan salat Jumat dalam sepekan sekali atau sekali Jumatan, ataupun salat-salat sunat yang dilakukan lainnya, baik di siang hari, di malam hari, pagi dan petang hari. Apabila seluruh salat ini satu demi satu tidak diucapkan selawat padanya, maka salat itu tidaklah dikatakan sebagai sebuah bangunan salat, karena salah satu rukun daripada salat itu tidak ditegakkan, sehingga dia akan runtuh, yaitu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini makna ayat Al-Qur'an tersebut. Adapun makna hadis
Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Ini berbeda pendapat para ulama. Satu golongan dan golongan yang sedikit mengatakan bahwa memang hadis ini bermakna wajib pula. Lalu ada pertanyaan, bagaimana bisa menjalankan kewajiban ini jika memang itu hukumnya wajib? Setiap kali kita berbicara dengan orang-orang Arab atau dengan sesama kita, tentunya umat Islam itu membicarakan banyak hal, dan di antara hal-hal yang dibicarakan yang paling besar pengaruhnya dalam kehidupan seorang muslim dan komunitasnya adalah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali kita bertemu dengan teman, atau sekali kita duduk di dalam majelis ini atau majelis para ulama dimanapun, atau kita bertamu ke rumah teman-teman sejawat dan keluarga kita, maka seorang persahabatan dan silaturahim dalam arena yang berbeda ini, tentu pembicaraan yang mulia itu adalah pembicaraan tentang menghidupkan sunnah dan berbicara tentang Rasulullah atau hadis-hadisnya, atau tentang agama yang terselip dalam perbincangan itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saja mulai dari awal tadi sudah beberapa kali menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut lagi. Mungkin dalam durasi waktu 20 menit boleh jadi kita telah menyebut 50, 100 atau 150 kali nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jika hadis tadi bermakna wajib, maka tentunya orang akan berdosa. Kenapa berdosa? Karena memang sifat yang disebutkan oleh Rasulullah al-bakhil itu menuai celaan, bukan dicela oleh manusia biasa, tapi dicela oleh manusia pilihan. Sebagai penutup para nabi dan rasul yang akhlaknya paling sempurna, ketakwaannya paling tinggi, dan derajatnya di sisi Allah melebihi derajat siapapun daripada para makhluknya. Jadi yang mencela, yang menyebutkan dia bakhil, itu adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu setiap kita mendengar sampai 150 kali dalam sekali majelis atau dalam sekali kunjungan atau pembicaraan orang kita sempat mendengarkannya, maka 150 kali celaan dialamatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Karena kita tahu, jamaah rahimakumullah, baik pendengar di rumah sekalipun, bahwa wajib itu definisinya adalah yang paling masyhur dan paling mudah diingat. Ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Meninggalkan sesuatu yang wajib itu akan menuai dosa, mengerjakannya akan mendapatkan pahala atau diberi balasan. Berarti kita telah menuai dosa setiap kali disebutkan nama Nabi tapi tidak kita berselawat padanya 150 kali, 200 kali, dan dalam sehari ada 17 majelis misalnya kita duduk, atau ada puluhan kali pembicaraan yang kita dengarkan, pada pembicaraan itu tersebut nama Nabi, maka seperti itulah dosa yang kita tuai. Ini kata sebagian kecil para ulama. Ya mau bilang apa, kata ulama ini, memang Nabi yang mengatakan demikian, dan hadis ini hasan sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Namun jumhur ulama mengatakan tidaklah demikian. Meskipun ini pesan yang amat berat dari pesan yang amat penting maksud kami dari Rasulullah SAW. Jumhur mengatakan
bahwa tidak mesti celaan itu hanya pada yang wajib. Ada beberapa contoh celaan pada hal-hal yang sunnah, seperti celaan terhadap orang-orang yang tidak mau melaksanakan salat berjamaah. Karena itu sangat penting, sunnah muakkadah. Laki-laki yang meninggalkan salat sunnah berjamaah ini dalam kerangka pendapat sebagian besar para ulama, dia juga dicela. Nah, jamaah rahimakumullah, orang-orang yang terlalu melalaikan waktunya tapi tidak padam dosa, itu juga dianggap berada di dalam sisi celaan. Dan contoh-contoh lain banyak disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam membahas masalah ini. Tapi jumhur memaksudkan dengan hadis ini adalah bahwa berselawat kepada Nabi ketika disebutkan namanya di sisi orang tersebut adalah sunnah atau mustahabbah. Kenapa sunnah? Karena memang itu hal yang diperintahkan oleh agama. Dalam kesempatan lain atau mustahabbah. Kenapa sunnah? Karena memang itu hal yang diperintahkan oleh agama. Dalam kesempatan lain, kam aj'alu lahu, kenapa sunnah? Karena memang itu hal yang diperintahkan oleh agama. Dalam kesempatan lain, kam aj'alu wa khairul laka. Idzan kalau kamu mau tambah, hai Ubay, maka itu adalah baik bagi engkau. Kalau begitu Rasulullah, aj'alu laka min salati an-nisfa. Kalau begitu saya jadikan selawat saya naik lagi menjadi setengah. Nabi bersabda lagi, ma syi'ta wa in zidta fa huwa khairul laka. Sesuka hatimu wahai Ubay, tapi kalau kamu tambah lagi itu lebih baik. Faqultu aj'alu laka min salati ats-tsulutsain. 2/3 dari selawatku akan kuberikan kepada engkau wahai Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan lagi, qal fa in zidta fa huwa khairul laka, ay ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairul laka. Ya sesukamu seperti tadi, tapi kalau kamu mau tambah, maka itu lebih baik bagi engkau wahai Ubay. Maka Ubay pun berkata, idzan aj'alu laka min salati kullah. Saya jadikan selawat untuk engkau wahai Rasulullah semuanya. Jadi sambil jalan berselawat, sambil duduk berselawat, berdiri berselawat, tidur berselawat, berbaring berselawat, jongkok berselawat, di mana saja kesempatan yang didapatkan oleh Ubay bin Ka'ab, beliau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun bersabda, kata Ubay, "Idzan yukaffi hammuk wa yughfaru laka dzambuk." Kalau begitu engkau maksudkan wahai Ubay, segala kegelisahanmu akan disirnakan dan segala dosamu akan dihapuskan. Jadi berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh 10 kali, boleh 20 kali, boleh 100 kali, boleh 100.000 kali. Dan ini memiliki nilai yang besar serta makna yang agung. Karena berselawat kepada Nabi adalah merupakan bahagian daripada zikir. Dan dengan zikir selawat ini Allah telah memberikan kemuliaan kepada umat ini. Thawabuhu jazil, pahalanya begitu besar, begitu berlimpah. Tidak hanya mengandung makna dari selawat itu, tapi juga berupa ucapan yang diulang-ulang oleh lisan ini. Itu amat besar pahalanya. Walaupun sang musalli, orang yang berselawat itu tidak mengetahui makna di balik selawat yang dia ucapkan. Dia hanya paham bahwa ini selawat. Dia tidak paham makna Allahumma salli salatan daimatan ala nabiyil ummi wa ali baiti. Tidak tahu dia apa makna itu, tapi dia ucapkan selawat itu. Maka dengan mengucapkan lafadznya saja diulang-ulang dengan lidahnya, itu sudah memberikan pahala yang besar kepada dia. Dan pahala itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang sahih lainnya Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra." Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali selawat saja, salli ala nabi, atau sallallahu alaihi wasallam dia ucapkan, maka Allah berselawat kepada orang yang berselawat kepada Rasulullah itu 10 kali. Dan tahukah kita bahwa selawat Allah itu tidak ada yang bisa mencapai derajat selawatnya daripada makhluknya, karena sang peselawat ini adalah pencipta kita semua dan semesta raya. Satu kemuliaan yang amat luar biasa. Maka kata para ulama, begitulah makna hadis al-bakhilu man dzukira ismi 'inda falam yusalli alayya. Orang yang bakhil, pelit, kikir adalah orang yang disebutkan di sisinya namaku, tapi dia tidak mau berselawat kepada aku, kata Nabi. Jadi celaan di sini walaupun pada hal yang sunat sangat masuk akal kata para ulama dan sangat sesuai dengan realitas. Allah berikan pahala yang besar pada pekerjaan yang enteng lagi mudah, tapi dia tidak mau mengikutinya. Dia tidak mau kerjakan. Padahal itu memberikan efek dan pengaruh bagi dirinya pribadi. Jadi bakhilnya di sini, jamaah rahimakumullah dan pendengar di rumah, bukan bakhil untuk orang lain, tapi bakhil bermakna asyuh. Dia pelit untuk dirinya sendiri. Dia ingin nambah catatan pada buku amalnya dengan berselawat. Cuma gerak lidah saja, sallallahu alaihi, atau mutambah wa ali baiti wa ashabi,
atau mau tambah lagi wattabi'ina wattabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Tambah terus. Sebagaimana banyak selawat yang tidaklah bermasalah memberikan makna-makna. Tadi kita katakan secara lafaz dan makna. Meskipun lafaz saja yang dia ucapkan, dia tak mengerti makna, apalagi ditambah dengan makna. Maka para ulama berlomba-lomba, para sahabat berlomba-lomba untuk bisa memberikan sanjungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para salafus saleh mengikat diri mereka dengan aturan mereka sendiri. Aku harus berselawat sehari sampai dengan 2000 kali misalnya. Dan itu dibagi-bagi dalam durasi waktu, dalam kesempatan, dan dalam kondisi tertentu. Belum lagi nanti ditambah dengan zikir-zikir yang khusus dibuatkan untuk majelis yang dikenal kemudian oleh khalayak dengan majelisnya Rasulullah SAW. Karena disebutkan di sana selawat kepada Rasulullah. Dia ikat. Apakah itu tidak dosa? Tidak. Karena dia tidak mengatakan ini 10.000 kali di pagi hari aku ucapkan itu dari Rasulullah. Dia katakan ini dari diriku, karena aku ingin memperoleh kemuliaan, bisa banyak-banyak berselawat pada Nabi. Di mana perintah dasarnya adalah berselawat. Sehingga nanti selawat yang banyak dipilih di beberapa waktu atau di sepanjang waktu. Diharapkan efeknya salah satunya adalah muwafaqatu salawatihi ma'a salawatillahi azza wa jalla li nabiyyih. Ada kesesuaian, ada keteriringan selawat dirinya kepada Nabi dengan Allah berselawat kepada Rasulnya. Sama seperti ketika kita mengatakan amin. Imam baca Al-Fatihah, lalu kemudian kita mengaminkannya. Jangan mendahului imam dalam mengucapkan amin, tapi bersamaan dengan ucapan imam diharapkan ada kesesuaian ucapan itu, yaitu ucapan ta'min atau amin, baik dibaca panjang amin atau bil qasr tanpa ada mat, maksudnya mat panjang tapi tetap mat. Amin, bukan amin, bukan begitu maksud dalam ilmu tajwid. Kalau disebut bil qasri wa quri'a amin bil qasri wal mad awal mudud, dibaca dengan kasar, dengan pendek, maksudnya pakai matnya pendek, itu qasr. Ada nanti waktu dikehendaki qas itu memang secara bahasa tidak ada mat sama sekali, memang pendek, seperti mengucapkan Rabbi, ya, seperti huruf ra itu. Cuma tidak disebut lagi kasar, sudah tahu orang memang bacaan itu pendek. Nah, pengucapan itu diharapkan akan bersesuaian dengan ucapannya para malaikat dalam mentakminkan bacaan daripada imam, sehingga semesta ini bertasbih dengan tasbihnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah rahimakumullah, ketika disebut nama Nabi tidak mau berselawat, kalau kita termasuk bahagian dari orang yang tidak berselawat saat mendengar nama Nabi disebut di sisi kita, dan na'udzubillah, itu adalah kita termasuk orang yang bakhil terhadap diri kita sendiri. Anak minta beli susu, atau istri minta beli susu, "Pa, beli dah susu." Itu apa susu? Habis uang aja. Bukan karena susu itu ada campuran yang tidak baik, misalnya ada campuran hal-hal yang haram, yang sudah
dianalisa oleh para ahli tercampur dengan unsur babi misalnya. Bukan karena itu dia tak beli, bukan karena ada hak orang lain dalam hartanya yang kalau dia beli dia telah mengambil hak orang, tapi dia tak mau beli karena pelit, takut habis duit saja. Ini pelit bagi dirinya sendiri. Bagi agama tak masalah. Dia punya harta, dia mentasrif, membelanjakannya bagaimana yang dia sukai dalam batasan yang dibolehkan oleh agama dan tidak melanggar rambu-rambu. Termasuk ini, dia tak mau beli susu, saya cukup saja dengan air putih. Tapi istri dan anaknya dia sendiri sebenarnya mau minum susu, tapi dia tak mau beli, takut habis duit. Ini pelit untuk dirinya sendiri. Dan kita sendiri kalau mendengar cerita seperti ini, ada kawan yang seperti itu, kita akan bilang, ya orang bikrit betul ya, berkedau je haitem lo, anu ngai nong cik ilake, tapi hai lo, alasan meno, alasan mede. Padahal tidak dosa. Iya kan, tidak dosa karena kebutuhan lain dia berikan. Nasi untuk makan ada, persis sebagaimana si istri dulu tinggal sama emak dan ayahnya, sama bahkan lebih baik lagi makanan dan nafkah yang diberikan pada istri. Tapi tak, susu itu nak mau dia beli, ini beli dalam persepsi publik atau komunitas yang hidup pada saat ini tentunya. Jadi uruf melihat dia orang yang pelit. Nah begitulah orang yang tidak mau berselawat kepada Nabi menurut para jumhur ulama. Sementara dalam salat itu wajib. Jamaah rahimakumullah, Ubay bin Ka'ab mengatakan, ketika aku mengatakan seluruh selawatku untukmu wahai Rasulullah, Rasulullah mengatakan, kegelisahan yang ada pada dirimu semuanya disirnakan. Yukaffik ham wa yughfar laka dzambuk. Diampuni dosamu hai Ubay. Ingat, yang paling membuat manusia gelisah dalam hidup dunia ini adalah kalau orang sehat pikirannya ini, kalau orang memiliki kepribadian yang jujur, jujurnya jujur memang selaku manusia yang taat, selaku manusia yang menyadari keterbatasan diri walaupun dia tidak mampu melaksanakannya. Macam orang bilang, ayo salat. Ya, salat memang wajib, tapi saya kayak mana begitu. Dia tahu salat wajib, dia tahu perintah Allah, dia tahu dirinya terbatas, dia tahu dirinya berdosa, tidak mau salat. Dia tapi tidak membantah, dan itu dibahas dalam fiqh. Orang yang membantah kewajiban salat kafir. Orang yang tidak mau salat tapi dia tidak membantah kewajibannya, itu maksiat. Nah jemaah rahimakumullah, jadi kita kembali tadi bahwa orang-orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi ketika disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab bahwa seluruhnya aku selawat pada engkau, maka seluruh kegelisahan akan disirnakan. Gelisah di dunia ini tentang ekonomi, kehidupan, kefakiran, kehinaan, takut dilecehkan oleh orang, takut dizalimi oleh orang. Ini berupa ketakutan. Takut terhadap wabah dan penyakit. Takut diserang oleh musibah dan malapetaka. Ini ketakutan-ketakutan. Malam hari lewat di jalan sepi beserta dengan keluarga, baik kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4. Dalam kesunyian malam dan kegelapannya yang ditembus,
terlihat bayang-bayang. Apalagi pernah terdengar perampokan, penjambretan, dia ketakutan. Itu kegelisahan. Dan itu manusiawi. Dengan berselawat pada Nabi ini Allah hilangkan. Dengan bahasa lain, urusan dunia yang kita khawatir tentang urusan dunia itu Allah akan sirnakan dengan banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang mengaku beriman yang paling dia khawatirkan, dia takutkan adalah dosa. Karena kita tahu kita akan kembali kepada Allah dan itu pasti. Bukti banyak tetangga kita yang dulu bersama tapi tidak ada lagi. Tetangga-tetangga sebelumnya tidak ada lagi. Sudah puluhan tahun dia berada di dalam tanah dan namanya tak pernah diungkit-ungkit lagi oleh manusia. Dia ditelan oleh bumi jasadnya sekaligus dengan namanya misalnya. Meskipun ada orang nanti namanya tetap disebut karena ada kelebihan-kelebihan lain. Ketika kita kembali kepada Allah, yang paling menggelisahkan kita untuk urusan akhirat adalah dosa. Takut kita masuk neraka, takut tidak diberi surga, takut tidak diridhai dengan tingkatan-tingkatan masing-masing. Maka jamaah rahimakumullah, Nabi katakan, dengan kau berselawat kepadaku banyak-banyak, dan itu menjadi sebuah perhatian penuh dari engkau wahai Ubay, sekaligus umat yang datang. Kalau satu untuk sahabat berlaku, maka berlaku untuk umat yang lain personilnya. Dosa engkau akan diampunkan. Gelisah duniawi, khawatir ukhrawi, dua-duanya disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayat ini terus akan tertulis di dalam surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayo kalian hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, banyak pinta, banyak pohon, banyak doa, tapi doa itu tertahan, mauqufun bainas samai wal ard, berhenti dia. Sebagaimana kita juga pernah mendengar terhentinya puasa kita bulan Ramadan ketika kita tidak membayar zakat fitrah. Setelah menunaikan zakat fitrah baru dia naik. Begitu juga dengan doa. Doa yang tidak disebutkan selawat padanya, dia berada pada sisi antara langit dengan bumi. Dia menanti kapan selawat itu menjadi penunjuk arah dan membumbungkan tinggi doa itu sehingga sampai ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang kelebihan selawat, maka waktu kita ini tidak akan cukup. Cepat kita sampaikan 40 kelebihan selawat, 39 bahkan sampai dengan 99 butir-butir, dan bisa melebihi lagi tentang kelebihan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebab mendapat syafaat, ada sebab diampuni dosa, ada sebab kemudian untuk mendapatkan derajat yang tinggi, ada sebab menjadi diangkat derajat kita 10 derajat insyaallah, dihilangkan kekejian kita 10 buah kekejian, kemudian diampuni 10 dosa kita sekali berselawat, dan seterusnya dan seterusnya. Ini akan amat panjang, tapi cukuplah bagi kita mengingat bahwa Allah yang memerintahkan, maka laksanakan perintah Allah untuk berselawat. Nabi mendorong dan menganjurkan kita berselawat, patuhi nabimu, laksanakan itu.
maka kita akan bersama Rasulullah SAW dan diridai oleh Allah tentunya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.